Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah para Bapak Ibu rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali ditemukan dalam kajian kita rutin. Kita insya Allah melanjutkan kajian kitab hadis Sahih Bukhari, dan kita sekarang masuk di hadis yang terakhir ya dari kitab Badil Wahyu, permulaan Wahyu ya. Tapi walaupun hadis terakhir ini cukup panjang ya hadisnya, karena di sini memuat cerita antara Abu Sufyan ya, Abu Sufyan bin Harb dan Heraklius. Ya, jadi Abu Sufyan menceritakan ya dahulu ketika dia masih kafir ke bepergian dalam rangka berdagang ke Syam ya, lalu nanti dipanggil oleh Heraklius ya, Raja Romawi ya yang ada di Syam pada saat itu, karena Heraklius itu dikirimi surat oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kira-kira kaitannya apa ini dengan kitab Wahyu, permulaan Wahyu? Sebelum kita masuk membahas hadisnya, kira-kira apa ini kaitannya? Ada yang tahu? Kaitan dengan Wahyu apa? Ya, di sini kan ada dakwah Nabi ya kepada para raja ya, diantaranya Raja Romawi ke Heraklius dengan mengirimkan surat. Ya, di dalam dialog antara Heraklius dengan Abu Sufyan itu, ya di situ memuat tentang ciri-ciri kenabian ya. Jadi ditanyakan ya bagaimana kondisi Nabi Muhammad ya, karena dia membandingkan dengan para nabi sebelumnya ya, karena kan agama Kristen ya tahu ya di kitab sebelumnya. Kemudian di situ juga ada beberapa syariat ya, ada beberapa hukum yang sudah diturunkan di sholat dan yang lainnya ya. Tentu ini kaitannya jelas ya dengan wahyu. Jadi bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan ciri-ciri ya Nabi yang disebutkan ya di situ, dan juga wahyu turun berupa syariat. Dan kisah ini terjadi nanti disebut ya di situ pada saat perjanjian antara Nabi Muhammad dan Abu Sufyan ya. Abu Sufyan salah satu pemimpinnya di Quraisy. Itu maksudnya adalah dalam perjanjian Hudaybiyah ya. Janjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Barangkali ada yang tahu tahun berapa Sulhul Hudaybiyah? Ya, nah ini penting ya pengetahuan terhadap sirah Nabi supaya bisa memahami syariat, memahami hadis-hadis ya. Itu penting, jadi pemahaman ya, pengetahuan kita terhadap sirah itu akan membantu ya memahami hadis ya secara utuh, memahami syariat begitu ya. Karena ada tahapannya ya wahyu turun kepada Nabi itu. Jadi Sulhul Hudaybiyah itu tahun 6 ya Hijriah. Jadi kita pernah mengadakan daurah sirah nabawiyah sudah lama ya. Ini kayaknya nih perlu nanti ada
kelas khusus mengkaji Sirah Nabawiyah. Dulu kita daurah ada 10 pertemuan, jadi dibahas tuntas ya dari awal sampai akhir. Karena ini penting sekali ya Sirah Nabawiyah ini. Kita lihat hadisnya. Ini hadisnya nomor 7 ya. Tapi ini cukup panjang karena memuat kisah. Ya. Nah, di sini ini bisa dilihat di internet ya, di kitab online yang biasa Syamilah ya. Di Maktabah Syamilah itu kan sekarang ada yang online-nya. Jadi tanpa harus di download gitu ya dengan memori yang besar ya di laptop. Itu bisa langsung dilihat di internet secara online. Ya, itu di Syamilah ya, di sini ada. Ya, nah ini kalau kita mau latih membaca ya, misalnya mau dihilangkan harokatnya ya, tinggal ditekan saja di sini tashkil. Tashkil itu artinya pensyakalan. Oh gitu Ustaz. Caranya gitu Ustaz. Ya, ditekan lah hilang Pak ininya harokatnya. Tekan oh. Ya, nanti kalau mau dimunculkan lagi harokat tekan lagi gitu. Oh, kata kita harus belum. Ya, Kata kita belum. nanti buat latihan baca ya. Iya iya betul. Kan siapa? Ditekan apa Ustaz? Ditekan apanya Ustaz? Hah? Ditekan apa tadi? Tashkil. Ya Mas. Ini nih Oh yang taskil. dilihat ya. Oh yang itu ditekan. Kiri atas Saya tashkil ada Mas. ya. Saya enggak ada ini ya. Saya. Enggak, ini di online Pak, kitab online. Oh di Ini online. Oh, nak ditampakkan di layar. oh iya iya iya. Ada yang mau nyoba baca? Wah, iya. Di sini ada nggak? Di bawah ini benar. Hah? Kalau saya sebelah saja, sebelah Pak Imran mau nyoba Pak? kada sana Hmm. Abu Yamani saja. Ya. Abu Yamani al hal hukumi. Ah, enggak, al-hakamu. Al kamu ibnu kok ibnu apa? Nafi ya, Nafi'i. Nafi. Nafi'i. Kola kola akbarona eh, Said Saibu Syu'aibun. Suaibun an Zahari Ani Zuhri. Az-Zuhri kola akba akbaroni Abi kecil ya Abi Baidullah. Abi Dawah ibnu Abadillah ibni Atibatifat Utbata. Utbata ibnu Mas'ud Ibni Mas'udin. Mas'udi an an Abdallah Anna kalau masuk ke isim Anna. oh iya ya anak anak Abdillahi ibni Abbasi Abdallahi. Abdullahi ibni Abbasi Ibna berarti kan. ibni Abbasi ya Basi. akbarahu an Abbas Anna. anak apa anak Abbasannya Hmm. anak apa Sufyan. Sufyan 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 ibnu Ibn Harab Harbin. Karabin akbarahu an Udah Pak ya, Harokola cukup kita udah gantian. Yang lain ada yang mau nyoba lagi? Kalau mau nyoba silakan. Ya, nggak ada. Saya nyoba Ustaz Ya, belajar. silakan, Pak Ridai. Yang mana nih Ustaz ya? Lanjutan. Hirokla. Oh ini. Anna Hirakla Anna Hirakla yang mana Ustaz? Ya, ini. Ar-Rasula ilaihi. Arsala ilahi. Oh ya. Anna Hirakla arsala ilaihi
fi rakbi Fi min raqbin. Quraisyin. Ya Ustaz, fi rakbin. Fi rakbin min Quraisyin. Wa kanu tajara Tujaron. bisyami. Wa kanu tujara bisyami. Tanwin kan ya? Tujaron nih. Tujaron ya. Tujaron bisyami. Ini sebenarnya nggak ada hamzahnya, hanya syami aja, bisyami. Bisyami ya. Bisyami. Fil maddati. Fil muddati. Fil Muddah. maddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mada fiha Aba Sufyana wa kafara Quraisyin Kufaro wa kufaro. wa kuffara Quraisyin. Ya cukup ya, Fa'tuhu. cukup Pak. Jadi kita Esat, Ustaz. baris dua baris berarti. Ya, jadi qala al-mu'allif al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Bardizbah al-Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Abul Yamani, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman ya Al-Hakam. Namanya Al-Hakam bin Nafi'. Ya, ini gurunya Imam Bukhari ya, yang beliau menerima hadis darinya. Ya, lalu dia berkata ya, qala ahbarana Syu'aibun, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib ani Zuhri dari Zuhri. Qala, dia berkata ahbarani Ubaidullahi, telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah ibnu, ya ini bayannya ke Abdu, Ubaidu ya, jadi dia domah ya marfu. Abdillah ibni, nah kalau ibni di sini ke Abdi, berarti dia kasroh, mengikuti ya. Abdillah bin Utbah bin Mas'udin. Ana Abdullah ibna Abbasin, bahwa Abdullah bin Abbas ahbarahu, mengabarkan kepadanya, anna Aba Sufyan bin Harbin, bahwa Abu Sufyan bin Harb. Ya, nah jadi kita bisa lihat bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, walaupun Ibnu Abbas itu sahabat yang junior ya, yang masih kecil, yang masih muda. Ibnu Abbas itu kan, ini pernah dibahas juga ya sebelumnya, tapi kita mengingat kembali, mengucap kembali, itu beliau ketika Rasulullah wafat usianya 15 tahun. Ya, usianya 13 ya, 13 tahun. Ya, di zaman Umar berarti usianya 15 ya, karena kan Abu Bakar hanya 2 tahun sebagai khalifah. Itu kan di zaman Umar, oleh Umar sangat dikagumi ya, diangkat sebagai bahkan ketua para ulama ya, dari para sahabat, yang kalau Umar menemukan persoalan sulit itu akan bertanya kepada Ibnu Abbas. Ya, nah jadi di sini memang Ibnu Abbas tidak menyaksikan langsung kisah ini. Ya, karena kisah ini terjadi tadi ya pada saat masa-masa Sulhul Hudaybiyah. Ya, Sulhul Hudaybiyah itu tahun ke-6 Hijriah. Jadi perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy. Ya, itu kan awalnya Rasulullah SAW mau melaksanakan umroh bersama para sahabat. Ya, tapi ketika sampai di satu tempat yang bernama Hudaybiyah itu dihadang oleh mereka ya, oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, ada beberapa utusan beberapa kali datang ya, bernegosiasi. Pada akhirnya ya disepakati ya, dibuat perjanjian ya agar tidak melakukan peperangan, ya mencegah ya terjadinya perang baik antara pihak Rasulullah dan kafir Quraisy ya, ataupun dengan kelompok-kelompok yang mengikat perjanjian ya, misalnya yang mengikat
perjanjian atau bergabung ya dengan pihak Rasulullah, ya ada namanya kabilah Bani Huza'ah yang bergabung ke pihak Quraisy, ya ada namanya kabilah Bani Bakar ya. Nah, itu tidak melakukan perang itu selama 10 tahun dalam perjanjian itu ya, dalam butir perjanjian itu ya. Gitu. Sehingga kan Abdullah bin Abbas kalau di tahun 6 itu berarti baru berapa tahun ya, masih kecil gitu ya. Masih kecil. Nah, sehingga hadis ini Abu Sufyan menceritakan ya. Jadi ini bisa jadi ketika Abu Sufyan itu sudah masuk Islam. Ya, karena kan nanti Abu Sufyan dia masuk Islam pada saat Fatu Makkah ya. Fatu Makkah tahun 8 ya, 8 Hijriah. Ya, setelah dia masuk Islam itu ya dia menceritakan cerita dulu ya ketika dia masih kafir memimpin kabilah dagang ke Syam. Ya, jadi pada saat dalam perjanjian damai ya, Sulhul Hudaybiyah tadi itu. Ya, tapi kan walaupun damai selama 10 tahun ya dalam perjanjiannya ya, ternyata baru 2 tahun sudah melanggar orang kafir Quraisy ini, yaitu tadi ya dua kabilah tadi itu malah terjadi perang ya antara Bani Bakar dan Bani Huza'ah itu. Bahkan orang kafir Quraisy membantu ya mendorong Bani Bakar itu di dalam berperang, berarti kan itu melanggar perjanjian ya. Nah, maka pelanggaran perjanjian dari orang-orang kafir Quraisy ya terhadap perjanjian Hudaybiyah itulah yang melatar belakangi ya terjadinya peristiwa Fatu Makkah. Ya, sehingga terjadilah peristiwa Fatu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Ya, tapi ya Fatu Makkah itu dilakukan dengan cara damai. Ya, pada saat itu tidak lagi ada yang mampu untuk menghadapi kekuatan kaum muslimin ya Rasulullah dan para sahabat. Ya, nah makanya di sini dikatakan ya Abu Sufyan bin Harbin, bahwa Abu Sufyan bin Harbin mengabarkan kepada Abdullah bin Abbas. Anna Hirokla, bahwa Heraklius ya, Heraklius arsala ilaihi, mengutus kepadanya ya, kepada Abu Sufyan. Ini posisi Abu Sufyan sedang ada di Syam. Karena Syam itu menjadi tempat perdagangan ya orang-orang Quraisy. Ya, karena orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy itu kan mereka keahlian mereka, profesi mereka itu dalam perdagangan, dan bahkan perdagangannya itu ke luar negeri gitu ya. Ya, maka mereka terbiasa ya melakukan perjalanan dagang ya, rombongan kafilah ya dagang. Nah, itu biasanya ke Syam. Ya, biasanya ke Syam. Syam itu kalau sekarang terpecah ya, ada 4 negara, yaitu Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Ya, jadi ada 4 negara ya yang disebut Syam itu sekarang. Ya, kemudian Palestina termasuk Syam. Ya, Palestina itu termasuk Syam. Ya, jadi ini sedang ada di Syam posisinya, dan Syam itu pada saat itu ada di bawah kekuasaan Romawi. Ya, di mana Rasulullah SAW itu ya ketika beliau diutus, di zaman beliau itu ada 2 kerajaan besar. Yang pertama kerajaan Romawi, ya yang kedua kerajaan Persia. Ya, dan Romawi pun ada 2, ada Romawi Timur, Romawi Barat. Romawi Timurnya adalah di Syam itu, ya mencakup kekuasaan Syam itu termasuk juga Baitul Maqdis. Ya, ada di bawah kekuasaan Romawi pada zaman Rasulullah SAW. Nah, Raja Romawi itu disebut dengan Hirokla atau Heraklius. Jadi Heraklius ini sebutan, ya sebutan untuk
raja Romawi. Apa namanya? Namanya, mohon maaf, Heraklius nama ya. Heraklius ini nama ya, bukan sebutan, nama dari raja ya. Kalau sebutannya Kaisar ya, Kaisar. Kalau sebutan untuk raja Romawi itu Kaisar ya, Kaisar. Kalau raja Persia kan Kisro. Kisro itu raja Persia. Ya, kalau raja Habasyah ya itu Najasyi. Najasyi itu sebutan bagi raja bukan nama orang. Kalau Heraklius itu namanya ya. Jadi dia nama. Nah, jadi Heraklius ini ya mengirimkan ya kepada Firokbin ya pada satu rombongan. Nah, Rokbin di sini ini jama ya, dia bentuk jama dari rokib pengendara. Maksudnya adalah orang-orang ya kelompok orang kapilah rombongan yang mengendarai unta ya karena kan mereka menggunakan unta ya. Min Quraisyin dari Quraisy. Ya, wakanu tujaron dan mereka adalah para pedagang bisyami di Syam. Nah, di sini tertulisnya menggunakan hamzah ya. Kalau di kitabnya itu pakai alif ya bisyam. Ya, di negeri Syam fil muddah tadi bukan dibaca madah muddah ya. Pada masa mudah itu masa. Berarti ya karena Rasulullah SAW mada fiha Aba Sufyana wa kufara Quraisyin. Ya, pada masa yang Rasulullah SAW itu melakukan perjanjian ya padanya dengan Abu Sufyan dan kafir Quraisy tadi ya pada perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Ya, jadi di masa-masa damai ya, tenang, tidak ada peperangan, maka di masa-masa itulah Rasulullah SAW menggunakan kesempatan itu untuk mengirim surat kepada para raja, ya kepada Raja Romawi, Heraklius, ya kemudian kepada Raja Persia, ya kepada Raja Bahrain, ya termasuk juga Raja Najasyi ya di Habasyah. Itu ada beberapa surat ya yang dikirim kepada mereka untuk mengajak mereka masuk Islam, ya mengajak mereka masuk Islam. Ya. Dan di masa tenang itu juga sebetulnya ya ada dari pihak Quraisy orang-orang atau bahkan tokoh-tokoh pentingnya itu masuk Islam ya karena di masa tenang seperti itulah mereka berpikir ya mereka mulai berpikir ya tentang agama Islam ini ya ternyata ketika pikiran mereka terbuka akhirnya mereka bisa menerima. Ya, nah makanya Rasulullah itu mengatakan di tahun 6 Hijriah itu sekarang ya Mekah itu memberikan jantung hatinya kepada kita. Ya, jadi mereka sendiri yang datang. Nah, diantaranya pada tahun 6 Hijriah itu ada tokoh-tokoh penting yang masuk Islam, yaitu Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid, kemudian Amr bin As, ya Utsman bin Maz'un itu kan 3 orang itu sengaja dari Mekah itu datang ya ke Madinah di saat-saat perjanjian damai ini. Dan Abu Sufyan pada saat itu sedang melakukan perjalanan dagang ke Syam. Nah, ini dipanggil ya oleh Raja Heraklius ini untuk apa? Ya, untuk menanyakan karena Heraklius mendapat kiriman surat dari Rasul. Jadi untuk menanyakan perihal Rasul, perihal Nabi Muhammad SAW. Ya, fa'atauhu. Ya, dan apa namanya mereka mendatangkannya ya. Wahum bi Ilya dan mereka sedang ada di Ilya. Nah, Ilya itu Palestina. Ya, Ilya itu Palestina. Fada'ahum
Fa'atauhu di sini maksudnya adalah mereka ini rombongan tadi ya, rombongan Abu Sufyan, kufar Quraisy mendatangi Heraklius, hunya kembali ke Heraklius, dan dan mereka ada di Ilya. Ilya ini Palestina. Fada'ahum fi majlisihi, lalu Heraklius memanggil mereka, rombongan Abu Sufyan itu di majelisnya. Wa haulahu udhama'ur Rumi, dan di sekitarnya, di sekitar Heraklius itu ada para pembesar Romawi. Tsumma da'ahum, kemudian memanggil mereka, wada'a biturjumanihi, dan memanggil penerjemah ya. Jadi di sini terjadi dialog tapi melalui penerjemah ya, karena bahasanya kan beda ya. Kalau Abu Sufyan bahasa Arab, ya kalau Romawi ini bukan dengan berbahasa Arab. Nah, jadi ada penerjemah. Nah, terjadilah dialog di sini antara Heraklius dan Abu Sufyan. Faqala, tapi sebelum Abu Sufyan ditanya secara umum dulu ya, ini kepada rombongan. Jadi kata Heraklius, ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajulil ladzi yaz'umu annahu nabiyyun. Ya, siapa di antara kalian aqrabu nasaban, yang nasabnya paling dekat bihadzal rajuli, dengan orang ini, maksudnya Nabi Muhammad, ya yang mengaku bahwa dia adalah seorang nabi. Faqala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan berkata, Faqultu, aku katakan, ana aqrabuhum nasaban. Saya adalah orang yang paling dekat nasabnya ya kepada Nabi Muhammad itu. Ya, karena Abu Sufyan itu kan kalau nggak salah di kabilah apa ya, dia Bani Mazum ya kalau nggak salah. Karena Quraisy itu kan banyak keturunannya lagi ya. Kalau Nabi Muhammad itu kan dari Bani Hashim ya. Itu di orang-orang Quraisy itu ada kabilah-kabilah ya, ada Bani Hashim, ada Bani Mahzum, ada eh, Bani Asad gitu, ada Bani Adi ya, ada Bani Taim ya. Kalau Bani Taim itu kabilahnya Abu Bakar. Ya, kalau Bani Adi itu kabilahnya Umar ya. Kemudian ada Bani apa Umayyah ya, itu kabilahnya Utsman bin Affan ya. Kalau Ali kan sama dengan Nabi Bani Hashim. Ya, jadi kata Abu Sufyan, ya aku yang paling dekat nasabnya dengan beliau. Faqala, lalu ia berkata, ya Heraklius, ada nuhu minni. Ya dekatkan ia dariku, ya dekatkan denganku. Jadi disuruh didekatkan Abu Sufyan itu. Waqarribu asabau, dan dekatkan juga para sahabatnya, ya para sahabatnya, ya para sahabat Abu Sufyan ya, faj'aluhum inda dhahrihi, jadikan mereka ya di belakangnya. Zuhr itu kan punggung ya, maksudnya di belakang, jadi tepat di punggungnya Abu Sufyan itu teman-temannya, para sahabatnya. Ya tujuannya untuk apa didekatkan ya? Ya nanti disebut di sini ya. Tsumma qala liturjumani, kemudian berkata kepada penerjemahnya, qul lahum, katakan kepada mereka, ini sa'ilun hadza an hadzal rajuli. Sungguhnya aku bertanya kepada orang ini, ya kepada Abu Sufyan, tentang lelaki ini, tentang Nabi Muhammad. Fa'in kadzabani fakadzibuhu. Nah, jika dia berdusta kepadaku, ya maka dustakanlah ia. Nah, jadi ini cerdik ya Heraklius ini. Jadi dia akan bertanya kepada Abu Sufyan, ya kalau jawabannya itu bohong, ya maka oleh kalian para sahabat-sahabatnya itu katakan bahwa dia bohong, karena mereka kan berada di satu wilayah kekuasaan, bahkan di istana Romawi ya. Mereka nggak akan berani ya, nggak akan berani berbohong, nggak akan berani macam-macam ya, karena kan mereka sedang bertamu juga ya, sedang bertamu di sana ya. Jadi mau tidak mau ya mereka bicara apa adanya.
Ya, itu karena ini sedang dalam kondisi mereka ada di wilayah ya kekuasaannya Heraklius, mereka nggak akan berani macam-macam. Ya, jadi jangan bohong gitu ya, harus jujur. Nah, lalu kata Abu Sufyan, fa wallahi laulal haya'u min an ya'siru ya alayya kadiban la kadzabtu anhu. Ya, ini kata Abu Sufyan ya di dalam hatinya gitu ya. Demi Allah, kalaulah bukan karena rasa malu ya mereka menuduhku dusta, ini aku akan berdusta. Ya, karena kan memang posisinya Abu Sufyan tuh masih musuh bagi Nabi, apalagi dia pemimpinnya. Ya, Abu Sufyan ini dia sebagai pemimpin di Quraisy ini, karena kan eh, pemimpin-pemimpin sebelumnya itu sudah meninggal seperti Abu Jahal ya, itu kan meninggal di Perang Badar ya tahun kedua Hijriah. Jadi Abu Sufyan ini dia sebagai pemimpin di Quraisy ini. Ya, dan masih dalam masa bermusuhan dengan Nabi walaupun dalam perjanjian damai kan. Ya, jadi kalaulah bukan karena rasa malu, ya niscaya aku akan berbohong. Ya, karena itu adalah musuhnya gitu kan. Ya, tapi dia tidak mau disebut dusta. Nah, inilah sebetulnya ya di antara karakter ya yang ada pada orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, khususnya Quraisy itu. Jadi sebenarnya mereka masih memiliki sifat-sifat mulia gitu ya, ada. Ya, seperti menjaga harga diri gitu ya. Jadi sifat-sifat bawaan, karakter bawaan yang baik ya di eh, orang-orang Quraisy ya, atau di orang-orang Arab Jahiliyah pada saat itu ada ya, ya kelebihan-kelebihan mereka ya. Jadi menjaga harga diri, karena harga dirinya bagaimana nanti kalau dia dituduh dusta oleh apa oleh para pengikutnya, itu gengsi gitu ya. Jadi harga diri, sehingga karena tidak dibimbing dengan Islam, sifat-sifat yang sebetulnya positif ya akhirnya digunakan secara berlebihan atau tidak pada tempatnya ya. Karena mereka itu kuat mempertahankan harga diri, maka terjadilah perang gitu ya, perang-perang itu karena tidak dibimbing dengan Islam ya. Makanya Rasulullah SAW itu ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan artinya sudah ada potensi akhlak baik itu, tinggal disempurnakan. Ya, jadi sudah ada potensi-potensi tadi itu ya, harga diri, kemudian keberanian gitu ya, kemudian kedermawanan. Itu orang Arab tuh kalau sudah dermawan itu luar biasa. Kedermawanannya, menghormati tamu, menjamu tamu dan sebagainya. Itu memang sejak dulu seperti itu orang-orang Arab itu. Sejak jahiliyah. Ya, itu di kitab-kitab sirah itu selalu disebut ya seperti itu. Potensi-potensi akhlak baik pada orang Arab jahiliyah. Ya, nah maka di sini Abu Sufyan tidak berdusta. Ya, summa kana awwalu ma sa'alani anhu. Kemudian ya pertanyaan yang pertama ia tanyakan kepadaku tentang Nabi Muhammad, an qala. Ya, an di sini an tafsiriyah. Jadi yaitu ia berkata, kaifa nasabuhu fikum, bagaimana nasabnya pada kalian, nasabnya Nabi Muhammad itu seperti apa gitu ya pada kalian. Aku katakan huwa fina nasabin, dia pada kami memiliki nasab yang baik ya, yang terpandang ya, karena memang terjaga gitu ya. Nasab para nabi itu adalah nasab yang baik, yang paling bagus ya, bahkan paling bagus nasabnya, itu sehingga itu juga sebagai hujah ya bagi kaumnya
agar mereka mengikuti, karena yang dipilih oleh Allah ternyata kan yang memiliki nasab yang baik, ya, nasab pilihan gitu kan, ya nasab yang terbaik. Nah, itu dikenal baik oleh mereka itu, ya. Tetapi kan ternyata yang namanya kedurhakaan, ya hati yang keras, ya tetap saja ya itu, walaupun mereka sudah mengenal ya bagaimana Nabi Muhammad, asal usulnya jelas nasabnya, bahkan mereka hormati gitu kan, nasab yang terpandang ya di kalangan mereka, tapi kan tetap saja akhirnya mereka tidak menerima juga ya kebanyakannya. Ya, padahal itu sudah dipilih yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa yang namanya hidayah yaitu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah ya, gitu. Nah, jadi dia memiliki nasab yang bagus. Jadi dari kabilah Bani Hashim. Bani Hashim itu sangat disegani di kalangan Quraisy, bahkan menjadi pemimpin. Ya, kakek beliau itu kan pemimpin luar biasa yang disegani, Abdul Muthalib itu di kalangan Quraisy. Kemudian diteruskan oleh paman Nabi ya, Abu Thalib itu juga menjadi pemimpin yang sangat disegani. Ya. Qala, ia berkata, fahal qala hadzal qawla minkum ahadun qattu qablahu. Ya, apakah ada ya orang yang berkata dengan perkataan ini dari kalian, maksudnya mengaku sebagai nabi, ya seseorang ya apa sebelumnya, seorang pun sebelumnya. Kultu katakanlah tidak ada. Jadi tidak ada ya di kalangan mereka itu yang sebelum Nabi Muhammad. Ya, sebelum Nabi Muhammad yang ngaku-ngaku sebagai nabi, nggak ada. Ya, jadi sebetulnya nanti dari pertanyaan-pertanyaan Heraklius kepada Sufyan ini menjadi kuat bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW itu sangat jelas sekali. Ya, tapi kan pada akhirnya Heraklius sendiri karena dia punya kekhawatiran, ya ini juga fitnah ya, fitnah jabatan. Jika orang sudah punya kekuasaan ya sebagai raja, dia khawatir hilang kekuasaannya. Padahal dia sebetulnya sudah menyadari ya akan kebenaran Nabi Muhammad SAW itu. Tapi karena gengsi dengan kekuasaan yang dia miliki, akhirnya dia tidak masuk Islam. Nah ini ya, hati-hati ketika orang punya rasa gengsi dengan kedudukan dia gitu ya, itu bisa menghalangi hidayah, bahaya ya, seperti Heraklius. Kemudian bahkan juga paman Nabi ya, Abu Thalib, ya itu kan dia tidak masuk Islam karena gengsi, karena merasa dia pemimpin di Quraisy, ya merasa apa namanya ingin meneruskan ya nenek moyangnya begitu ya, menjaga agama nenek moyang. Ya, lalu juga khawatir dia tidak lagi dianggap gitu ya sebagai pemimpin. Nah itu gengsi seperti itu bisa menghalangi hidayah. Ya, jadi janganlah ya, makanya dalam menuntut ilmu itu kita harus ya menanggalkan terlebih dahulu, menunda ya terlebih dahulu hal-hal atau titel-titel ya yang melekat di dalam diri kita ya, kita sebagai apa, sebagai apa. Ya ditunda itu semua, dilepaskan dulu itu semua, kita belajar. Tidak perlu gengsi, karena kalau gengsi itu yang menghalangi daya, menghalangi untuk belajar. Ya, jadi siapa Nabi Muhammad itu, dia anak baru kemarin sore gitu kan. Padahal yang namanya ilmu tidak mengenal usia. Siapapun orang yang memiliki ilmu yang apa namanya diberikan rezeki ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itu tidak memandang usia. Ya, maka hilangkanlah kegengsian itu
agar kita mendapat hidayah, ya bisa belajar ilmu. Ya, nah kemudian aku katakan, la, tidak ada ya. Tadi kalau fahal kana min abai mim malikin. Apakah ada dari orang tuanya, ya, nenek moyangnya yang dia itu adalah raja? Qultulah, tidak. Ya, tidak ada raja ya kan, karena bukan kerajaan di Quraisy itu. Dia pemimpin kabilah aja, jadi kekuasaan itu terpecah-pecah ya kepada kabilah-kabilah. Qala fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum. Apakah orang-orang yang terpandang yang yang mengikutinya ataukah orang-orang lemah? Fakultu ba'du afauhum, bahkan orang-orang lemah ya, yang mengikuti Nabi itu. Ayazidun am yankusun. Apakah mereka bertambah jumlahnya ataukah berkurang? Kultu, aku katakan bal yazidun, bahkan bertambah. Ya, jadi semakin hari semakin bertambah orang-orang yang masuk Islam, ya, yang mengikuti Nabi Muhammad. Qala, ia berkata, fahal yartadu ahadum minhum suhtatan lidinihi ba'da an yadhula fihi. Ya, apakah ada seorang dari mereka yang murtad karena dia marah ya kepada agamanya setelah ia masuk ke dalamnya? Jadi mungkin ada kecewa gitu ya ketika masuk Islam ternyata begini gitu. Ada nggak yang seperti itu, yang murtad? Ya, karena marah, kecewa terhadap agamanya. Qultu la, tidak ada ya, ketika orang sudah masuk. Jadi karena di Mekah pada saat itu walaupun kan ujian itu sangat berat sekali, disiksa ya oleh orang-orang kafir Quraisy. Justru dengan adanya penyiksaan itu hati mereka semakin yakin, semakin beriman bahwa ini adalah kebenaran. Ya, tidak ada itu yang keluar. Walaupun ujian itu sangat berat di Mekah itu. Beda nanti dengan di Madinah ya, ketika kaum muslimin sudah punya kekuatan, maka muncullah ada orang-orang munafik. Kalau di Mekah nggak ada, untuk apa pura-pura masuk Islam, orang aja sembunyi-sembunyi gitu ya masuk Islam. Jadi nggak ada orang munafik di Mekah itu, dalam periode Mekah itu. Ya, jadi tidak ada yang murtad. Qala fahal kuntum tattahimunahu bil kadzibi qabla an yaqula ma qala. Ya, apakah kalian menuduh ia berdusta sebelum ia mengatakan apa yang dia katakan? Artinya sebelum dia mengaku sebagai nabi, apakah kalian pernah menuduh dia dusta? Ya, aku katakan la, tidak. Nah, ini Abu Sufyan jujur. Ya, karena memang Rasulullah itu selama hidupnya tidak pernah didapati sekalipun berbohong. Makanya kan digelari dengan Al-Amin gitu ya. Ketika di usia beliau 35 tahun, ya ketika akan ada renovasi Ka'bah ya, karena akan runtuh itu bangunannya udah rapuh, jadi banjir ya. Kan direnovasi. Ketika dalam renovasi itu mereka berebut ingin memindahkan Hajar Aswad karena itu satu kemuliaan ya, sampai mau berperang, sampai mau ya berperang gitu ya, gara-gara mau pindahkan Hajar Aswad itu sampai 2 hari 3 hari. Ada akhirnya disepakati, ditunjuk ya orang yang akan memberikan keputusan siapa yang pertama masuk ke Masjidil Haram. Ya, ternyata orang yang pertama itu adalah Nabi Muhammad, dan ketika tahu bahwa yang akan memutuskan adalah Nabi Muhammad, mereka mengatakan hada al-amin gitu ya, radina bil amin. Inilah amin, orang yang sangat terpercaya. Ya, kami ridho, kami rela. Itu sebelum Rasul diutus menjadi Rasul. Ya, di usia 35 tahun itu mereka semua sangat kagum kepada Nabi Muhammad itu, sama memuji-muji gitu kan kejujurannya. Ya, makanya ketika pada saat beliau memproklamasikannya, mengumumkan di Bukit Sofa itu kan bertanya dulu kepada mereka, apakah kalian
pernah mendapati aku berbohong? Ya, mereka mengatakan tidak pernah sama sekali engkau berbohong. Ya, maka ketika Rasul menyampaikan bahwa beliau adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul, menjadi Nabi, diturunkan wahyu kepada beliau, ya mereka seketika berubah menolak. Ya, padahal mereka mengakui kejujurannya. Ya, qala fahal yaqdiru, apakah dia berkhianat? Qultu la, tidak. Ya, wa nahnu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Ya, dan kami darinya, ya, dari Nabi Muhammad pada masa yang kami tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Ya, ya, kalau dia berkata walam apa? Walam tumkinni, ya, kalimatun udhilu fiha syai'an ghairu hadhil kalimat. Ya, jadi tidak memungkinkan, ya, tidak ada kalimat yang memungkinkan aku masukkan padanya selain kalimat itu. Maksudnya tidak menambah-nambahnya, gitu ya. Jadi ini apa adanya disampaikan ini. Qala fahal qataltumuhu, ya, Heraklus bertanya, apakah kalian berperang dengannya? Qultu na'am, ya. Qala fa kaifa kana qitalukum iyahu, bagaimana peperangan kalian bersamanya? Qultu, aku katakan, al harfu bainana wa bainahu sijalun. Ya. Nah, jadi peperangan antara kami dan dia, ya, itu sijalun, ya. Sijalun itu apa namanya? Bergantian gitu ya. Jadi ya nalumina wa naluminu, kadang kami yang menang dan kadang kadang dia menang dari kami dan kadang kami menang dari dia. Ya, karena memang kalau kita lihat ya di perang Badar, ya itu kan Rasulullah menang dengan para sahabat, perang besar pertama. Nanti di perang Uhud dia ada kekalahan. Ya, jadi bergantian gitu ya. Qala umada ya'murukum, ya, dia bertanya apa yang dia perintahkan kepada kalian. Nah, di sini ada beberapa syariat ya yang disebutkan. Qultu, aku katakan, yaqul, dia berkata, ubudullah wahdahu. Jadi Abu Sufyan sendiri dia sudah paham, sudah tahu apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad pada saat itu. Ya, sembahlah Allah, beribadah kepada Allah semata, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian, itu dalam penyembahan berhala, ya. Itu jadi mengajak kepada tauhid, ya, dan menjauhi syirik. Itu dakwah yang paling pertama, ya, kepada tauhid, kepada iman. Nah, lalu yang berikutnya beliau menyebutkan beberapa syariat di sini, wa ya'muruna bis sholat, dan memerintahkan kami untuk sholat. Nah, jadi sholat ini sudah ada syariat sholat ini. Ini kan dalam periode Mekah, ya. Nah, dalam periode Madinah, ya, kan tadi tahun 6, ya, tahun 6 jadi ya. Itu tentu sudah ada sholat. Karena sholat itu sudah dari periode Mekah pun sudah ada, yaitu ketika dalam peristiwa Isra Miraj. Isra Miraj itu kan yang paling kuat, yang paling sahih, ya, pendapatnya itu tahun 13-an, ya, 13 kenabian. Jadi setahun sebelum atau tahun 12, ya, karena kan 13 tahun, ya, di Mekah, jadi tahun 12 akhir, ya, bulan Dzulqa'dah, ya. Jadi peristiwa Isra Miraj itu setahun sebelum hijrah ke Madinah. Ya, ada itu kan ada muncul kewajiban sholat 5 waktu.
Ya, walaupun sebelum itu sebenarnya sudah ada sholat ya dalam periode Mekah itu di awal-awal bahkan, karena kan Abu Thalib pernah melihat ya Rasul dan Ali ya sedang sholat. Ya sudah ada sholat, walaupun sholat itu hanya 2 rakaat ya di pagi dan petang sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu. Nah, dengan Isra Miraj ya baru diturunkan kewajiban sholat 5 waktu. Jadi di sini disebutkan syariat-syariat ya di sholat wasidqi ya berkata jujur wal afafi dan menjaga diri ya afaf ya, wasilati dan menyambungkan tali silaturahim ya kekerabatan. Ya, jadi di sini ada beberapa syariat ya yang disebutkan. Tentu ini yang menjadi kaitan dengan pembahasan tentang wahyu ini ya. Baik, kelas sekalian mungkin sampai situ dulu ya, ini panjang jadi kita bisa bagi beberapa pertemuan. Jadi sampai sini ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan mungkin. Silahkan Mbak kalau ada yang bertanya. Jangan ragu kalau ada yang perlu ditanyakan. Ya, tidak ada Pak. Tidak ada. Pak Soekardi. Rada iya itu. Ustaz. Mohon rada aya pilak sakedik. Oh, ada bilang. Hujan Pak, musim hujan ini. Hujan nuju ieu mah ageng. Tapi kaselang di hujan. Siang-siang agung. Ya, baik kalau tidak ada kita cukupkan ya. Syukron ala itimamikum. Qul qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.